Menurutku, kisah ini sad boy banget, karena Orpheus berkali-kali sedih karena cinta. Apakah sesedih Fajar sad boy? Dan gimana cerita lengkapnya? Langsung aja, sini-sini aku ceritain. Kisah cinta mitologi Yunani Orpheus tidak seperti cerita pahlawan dalam mitologi Yunani yang biasanya terkenal dengan cerita pertempuran dan pertarungannya. Tapi Orpheus terkenal dengan kepiawaiannya dalam bermain alat musik dan menyanyikan lagu. Kalau kamu suka musik apa? Coba tulis di komentar. Serta Orpheus dikenal sebagai nabi dari gerakan keagamaan yang dikenal sebagai Orphik Misterius. Orpheus lahir dari ibu yang merupakan salah satu Muses. Muses adalah dewi sastra, inspirasi seni sains, dan musik yang biasa dikenal Calliope. Dan ayah yang bernama Oeagrus, Raja Thrace. Ada juga yang menyebut bahwa Orpheus adalah anak dari dewa Apollo. Sewaktu kecil, ketika Orpheus bertemu dengan Apollo, dewa Apollo memberinya kecapi emas dan mengajarinya bagaimana cara bermain musik dengan begitu indah. Nggak kayak musik yang biasa kamu dengerin saat ada hajatan di dekat rumah pastinya. Selanjutnya adalah tugas dari ibunya yang memberi ilmu bagaimana cara membuat syair-syair musik yang indah, serta kedelapan bibinya yang membantu menyempurnakannya. Bibinya banyak juga ya, mungkin ngikutin konsep banyak anak banyak rezeki kali ya. Kamu juga bisa kasih aku banyak rezeki, klik subscribe ya. Ketika dewasa, kemampuannya menjadi sangat mengesankan, sehingga binatang pun terpesona, dan menyebabkan pohon menari-nari. Sehingga, siapapun yang mendengar suara dan petikan dari kecapi Orpheus, menjadi jatuh cinta kepada pemuda ini. Ada nggak dari kamu yang suka punya pasangan jago nyanyi? Coba tulis di komentar gimana ceritanya. Sebelum Orpheus jatuh cinta dan menikah, dia melakukan petualangan terlebih dahulu. Bukan petualangan pujangga mencari cinta, tapi Orpheus muda meninggalkan kampung halamannya di Pimplea yang terletak di dekat Gunung Olympus menuju ke daerah Mesir untuk pendidikannya. Dan sekembalinya dari Yunani, dia menjadi anggota dari ekspedisi bersama pahlawan legendaris Jason. Kelompok ini dinamakan Argonaut, yang berlayar ke laut untuk mengambil bulu domba emas. Mungkin mereka ke Garut kali ya buat ambil bulunya. Tugas dari Orpheus sebenarnya tidak hanya menghibur para pahlawan, tetapi juga menenangkan para pelaut yang suka berkelahi dan mabuk dengan musiknya yang indah. Dan tugas utama dari Orpheus adalah untuk melawan nyanyian dari Sirin. Sirin ini adalah wanita laut yang menggunakan nyanyiannya untuk memikat para pelaut dan menarik kapal mereka menuju pulau berbatu agar tertabrak, sehingga saat kapal terjatuh, Sirin bisa memangsa mereka. Ketika Sirin datang, dengan sigap Orpheus memainkan kecapinya dan bernyanyi dengan sangat indah, sehingga menutupi nyanyian dari Sirin. Oleh sebab itu, kapal para Argonaut berlayar dengan aman, seaman gaji PNS setiap bulan. Sekembalinya dari petualangan yang menegangkan dengan kelompok Argonauts, Orpheus akhirnya bertemu dan jatuh cinta dengan Eurydice. Eurydice adalah sang bidadari cantik yang merupakan salah satu putri dari dewa Apollo. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah, namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung selamanya. Kayak uang habis gajian, bahagia cuma beberapa hari, kemudian Indomie lagi, Indomie lagi. Aku bisa temenin kamu buat makan Indomie. Klik subscribe. Ketika Eurydice berusaha menghindar dari kejaran Aristaeus, Aristaeus adalah dewa kecil, pelindung dan pencipta berbagai seni. Saat berlari pontang-panting, kaki Eurydice tidak sengaja menginjak seekor ular, dan dia digigit hingga mati. Ada juga yang menyebutkan bahwa Eurydice jatuh ke sarang ular setelah mencoba lari. Ada juga yang menyebut jika bukan Aristaeus yang mengejar, tapi satir, roh alam laki-laki yang suka menyerang wanita. Wah, kalau sekarang yang suka nyerang adalah para buaya. Namun, ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Eurydice hanya berjalan-jalan di hutan bersama para Naiad. Naiad ini adalah bidadari sungai-sungai, danau, rawa, air mancur, dan mata air.
Ketika sedang asik berjalan-jalan, tiba-tiba seekor ular menggigitnya di bagian kaki. Namun, semua ujung ceritanya sama, yaitu Euridice mati seketika, dan jiwanya jatuh ke dunia bawah. Mengetahui belahan jiwanya meninggal, Orpheus sangat berduka atas kematiannya. Wajahnya nggak sesedih Fajar Sad Boy sih. Dengan segala perasaan emosi dan amarah, hanya ada satu tempat yang dapat meluapkan seluruh perasaannya, yaitu melalui nyanyian dan musik. Orpheus menciptakan lagu yang sangat sedih sehingga membuat para bidadari dan dewa menangis. Karena nyanyiannya yang menyentuh hati, paru-paru, jantung, dan usus para dewa. Karena menyentuh hati para dewa pun menyarankan Orpheus untuk pergi ke kerajaan orang mati yang berada di dunia bawah untuk meminta kembali jiwa sang istri, yaitu Euridice. Para dewa pun memberi beberapa petuah agar dapat aman sampai bisa bertemu dengan penguasa dunia bawah, yaitu Hades dan Persephone. Tanpa rasa takut, Orpheus menuju ke Taenarum di Laconia, di mana dia melewati salah satu dari sedikit pintu masuk ke dunia bawah. Begitu sampai di dunia bawah, ia menyanyikan lagu. Yang pertama terpikat oleh musiknya adalah Charon. Charon adalah tukang perahu yang mengangkut jiwa-jiwa orang mati melintasi perairan Hades. Selanjutnya Kerberus, anjing penjaga neraka berkepala 3. Orpheus terus berjalan sambil menyanyikan lagunya hingga bertemu Hades dan Persephone, raja dan ratu dari neraka. Kamu nanti jangan sampai ketemu mereka ya. Karena tersentuh dengan lagu yang diciptakan oleh Orpheus, Hades mengizinkan Orpheus untuk membawa Euridice menuju ke dunia, alias hidup kembali. Namun dengan satu syarat, selama Orpheus berjalan keluar dari dunia bawah, mereka berdua harus berjalan tanpa boleh menoleh ke belakang sama sekali. Mendengar itu, Orpheus senang sekali, tapi nggak sampai joget pargo ya. Mulailah Orpheus berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Orpheus di bagian depan, sedangkan Euridice di belakangnya. Hingga saat di perbatasan keluar dari dunia bawah, Orpheus menjadi cemas, karena belum pernah melihat wajah Euridice sekalipun. Bahkan dia tidak tahu apakah Euridice benar-benar mengikutinya dari belakang. Segera setelah Orpheus melewati batas dunia bawah, pandangannya menoleh ke belakang. Namun, Euridice masih di perbatasan bagian dalam dunia bawah. Seketika Euridice menghilang dan kembali terperangkap di dunia bawah untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Orpheus menelan rasa paling pahit di dunia. Apakah sepahit kopi? Aku nggak tahu juga. Karena dedikasinya kepada wanita yang sangat ia cintai, yaitu istrinya Euridice, Orpheus menjauhkan diri dari cinta wanita lain. Orpheus mulai membenci para dewa, dan hanya satu dewa saja yang ia sembah, yaitu Apollo, dewa yang mengajarinya bermain musik. Buat kamu yang ingin tahu cerita Dewa Apollo, sang dewa musik dan cahaya, klik tulisan di atas. Dalam waktu dekat ini, aku akan bikin videonya. Karena tindakan Orpheus yang membenci para dewa membuat banyak orang marah. Sehingga saat dia ingin memberi penghormatan kepada Apollo, ketika fajar di dekat Oracle of Dionysus, para Maenad menyerang. Maenad adalah pengikut wanita dari Dionysus. Penyebab serangan ini ada yang menyebutkan karena Dionysus itu sendiri, yang merasa tidak suka karena Orpheus menyembah dewa sayangannya, yaitu Apollo. Ada juga yang menyebutkan mereka menyerang Orpheus karena Orpheus tidak menerima cinta dari wanita lain. Selain Euridice, no comment langsung aja aku lanjutin. Mereka tidak hanya membunuh Orpheus, tapi mencapik-capiknya. Kepala Orpheus dihanyutkan ke sungai Hebrus dan ke laut bersama dengan kecapinya yang melayang. Namun Orpheus masih terus bernyanyi dengan sedih. Karena kepala Orpheus terus bernyanyi, Apollo membungkamnya. Bukan dibungkam pakai kain kayak di film-film ya. Apollo membungkamnya dan memerintahkan Muses untuk mengubur bagian tubuh yang dipotong-potong di bawah gunung Olympus. Para Muses tadi membawa kecapi Orpheus ke bintang-bintang, menjadi rasi bintang yang bernama Lyra. Akhirnya jiwa Orpheus menuju ke dunia bawah. Di sana ia bertemu dengan sang istri, Euridice. Itulah cerita sad boy dari Orpheus, sang musisi dari mitologi Yunani,
Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video yang lain. Dan jangan lupa makan.